Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk hadir di Majelis Al-Anwar. Meskipun tadi sore sempat hujan sangat deras, tapi ternyata malam ini jadi terang ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, istiqomah, rezekinya lancar, yang sakit segera sembuh, yang banyak utang segera lunas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Lubabul Hadis. Dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis, Al-Babur Rabi'u was-salasuna fi fadilatil iklali minal akli wan naumi war rahati. Bab ke-34 mengenai keutamaan menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, menyedikitkan bersantai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun", ada 3 perkara, turithu qaswatal qalbi, yang bisa menyebabkan kerasnya hati. Apa yang 3 perkara itu? Yang pertama adalah hubbun naum, yang suka tidur. Jadi suka tidur itu menyebabkan hati menjadi keras. Wa hubbur rohati, banyak istirahat, suka istirahat, nyantai tok kerjaannya, nongkrong di warkop tok kerjaannya dari pagi sampai sore. Ya. Wa hubbul akli, dan suka makan, ya ngemil tok. Di mana-mana kerjaannya makan tok, solawatan makan, pas pengajian makan, pulang makan maneh ya. Wes dari Senin sampai Senin lagi tuh makan isinya tok. Nah 3 hal ini bisa menyebabkan kerasnya hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syabu'a fid dunya, siapa saja yang kenyang selama di dunia. Tentunya kenyang di sini adalah kenyangnya itu didapatkan dari barang yang haram. Kalau halal beda ya. Ja'a yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia akan kelaparan. Wa man ja'a fid dunya, dan barang siapa yang lapar di dunia, ini kebalikannya, syabu'a yaumal qiyamah, maka dia akan kenyang pada hari kiamat. Ya, jadi kalau kita lapar itu ya salah satunya dengan cara ibadah, yaitu berpuasa. Nah itu nanti salah satu keutamaannya luar biasa. Bahkan dapat pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Nama pintunya adalah pintu Ar-Royyan. Nanti pintu Ar-Royyan itu berkata, ainas shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Ayo masuk semuanya orang-orang yang berpuasa. Ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, maka tertutup, tidak ada yang bisa masuk. Karena yang bisa masuk kecuali hanyalah orang yang berpuasa. Nah orang berpuasa ini kan lapar kan, latihan lapar. Makanya Nabi memberikan nasihat kepada pemuda yang nggak bisa menjaga syahwatnya, yang nggak kuat syahwatnya tinggi. Kalau memang syahwatmu tinggi, salah satunya adalah dengan nikah. Kalau nggak mampu, dengan cara berpuasa. Wes kalau berpuasa hilang ya, meskipun ada cewek cantik lewat, wes lemes soalnya. Ya. Wes lemes kabeh. Gak ada tenaga.
Malamnya mulai ya, umat langsung kalau malam. Makanya kalau mau lewat di depannya Pak Herman, lewatnya pas Pak Herman lagi puasa, aman. Wis nggak akan dideketi, nggak akan diajak ngobrol, wis lemas Pak Herman. Tapi kalau wis malam, wis pegang rokok, wis pati deket. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akala fawqa syabu'i, barang siapa yang makan melebihi kondisi kenyang, wis kenyang, lanjut aja makan. Faqad akala al-haram, maka sungguh ia telah memakan yang haram. Loh Ustaz, kalau yang dimakan itu halal, apakah jadi haram? Bukan gitu maksudnya. Haram di sini maksudnya adalah sesuatu yang tidak disukai, yang tidak apa? Yang tidak sesuai dengan syariat. Karena memang rumusnya Nabi itu makan sebelum kenyang, ya apa sih kebalik. Makan saat lapar, berhenti sebelum. Lah kita kan kebalik. Makan sebelum lapar, terus lanjut meskipun sudah kenyang. Lanjut, ada kacang terus ada, padahal aslinya nggak lapar. Terus kalau wis ngelihat kacang itu, apalagi pas nonton bola, apalagi Prancis kalah. Ya, sing Prancis itu langsung sedih ya. Berapa? 2 hari 2 malam. Siapa kemarin yang dukung Prancis itu? Ternyata kamu menyedihkan semuanya ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Insya Allah Prancis 4 tahun lagi tetap kalah. Juaranya Brazil ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, tak tanya dulu, yang pendukung Prancis, siapa yang nyetak gol 3 Prancis? Angkat tangan kamu. Oh, satunya lupa kan? Hah? Katanya 2 Mbappe. Terus satunya? Ya Mbappe juga. Kamu gimana sih? Kamu nggak nonton? Mbappe semuanya ya. Ya. Angkat tangan dulu kalau Ustadz nanya ya. Karena ada hadiahnya kalau Ustadz nanya itu. Ya, jangan langsung jawab karena banyak yang jawab gagal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul amali al-ju'. Penghulu amal itu adalah lapar. Bahkan kalau kita ngomong masalah puasa, kalau ibadah-ibadah yang lain itu sudah tahu semuanya. Tapi khusus puasa, Allah mengatakan was-saumu li wa ana ajzi bih, ya. Puasa itu untukku dan aku yang langsung nanti akan membalasnya. Spesial kalau masalah lapar itu. Wa fil Ihya, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man aja'a batnahu, siapa saja yang melaparkan perutnya, azumat fikratuhu, maka besarlah pikirannya, wa fatana qalbuhu, dan cerdaslah hatinya. Biasanya orang yang banyak berpuasa itu pintar, cerdas. Contohnya orang-orang alim terdahulu ya, Imam Syafi'i sejak kecil sudah hafal Quran. Kitab Al-Muwatta karya Imam Maliki sudah hafal. Ya karena memang rajin puasa. Nah kita kan enggak ya, kalau wis masuk puasa sunnah itu enggak bisa istiqomah. Akhirnya Pancasila kadang-kadang bulet. Ya, Pancasila loh bulet. Ada yang hafal Pancasila? Kamu hafal? Coba maju sini. Maju sini, kasih mic coba. Pancasila. Yo, yang keras. Nyalakan dulu. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Kemanusiaan. Stop, ganti. Siapa yang hafal Pancasila? Oke, kamu maju ke depan. Itu. Maju. Nggak boleh ada salah, harus full bener dari awal sampai akhir. Oke, namanya siapa dulu? Nama? Faris. Pakai mic. Namamu siapa? Pakai mic. Oke, sebutkan. Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, 5.
maju sini, tak kasih hadiah. Oh, angkat tangan nek ditanya. Sekarang gilirannya Pak Herman, rukun Islam ada berapa? Kasih mic. Enggak hafal. Oh, enggak. Mau milih rukun Islam atau Pancasila, Pak Herman? Atau nama Nabi? Wih, tambah susah. Atau nama-nama rokok? 5 nama rokok, oke. Nama rokok 5, 1. 5 nama rokok, ya. Nama 5 rokok. Iya. Dan garam 12. Kandungannya. Purna kretek. Itu yang baru itu. Ya. Jarum super. Terus sukun pun. Terus Ares yang baru. Ya. Betul? Betul. Iya. Wes cukup. Nah, Pak Herman aja hafal ya. Ya enggak usah lah. Cucuk Pancasila kok ya, nama rokok. Oke, lanjut. Nama tetangganya Bapak Jokowi. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Sayyidina Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syabu'ah, siapa yang kenyang, wa namah dan tidur, qasa qalbuhu, maka keraslah hatinya, ya. Makanya jangan terlalu banyak makan, juga terlalu banyak tidur. Summa qala, kemudian dia berkata, likulli syai'in, bagi setiap sesuatu zakatun, itu ada zakatnya. Wa zakatul badani, dan zakatnya badan itu adalah al-ju', yaitu lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyu qulubakum biqillatid dhahik, hidupkanlah oleh kalian hati kalian dengan sedikit tertawa, jangan terlalu banyak ketawa. Wa qillatis syabu'i, dan sedikit kenyang. Ya, intinya pesannya jangan terlalu kenyang, jangan banyak tidur, jangan banyak istirahat, jangan banyak tertawa. Wa tahhiruha bil ju', dan sucikanlah oleh kalian hati kalian itu dengan lapar. Tasfu wa tarikku, niscaya hati kalian akan menjadi jernih dan lembut. Mudah-mudahan ya kita diberikan hati yang bersih, ketika beramal ikhlas, amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum minni yaumal qiyamah, yang paling dekat di antara kalian denganku pada hari kiamat, aktsarukum ju'an, yang paling banyak laparnya, wa tafakkuran, dan banyak berfikir. Ya, yang banyak puasa itu dekat. Makanya orang miskin itu kan sering lapar, itu nanti termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi. Orang yang paling awal masuk surga itu kalau misalkan dia taat. Tapi kalau misalkan nggak taat, wis miskin, nggak taat, awal masuk neraka. Ya, makanya nanti yang paling akhir dihisab itu orang yang kaya. Makanya jangan terlalu kaya. Sayyidina Utsman bin Affan itu kaya. Nanti terakhir itu, ya, meskipun masuk surga masih dihisab semuanya. Ya, hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man kasura ta'amuhu, siapa yang banyak makannya, kasura azabuhu, maka banyak siksaannya. Ya, karena apa yang masuk ke dalam mulut kita semuanya nanti akan dihisab, akan dihitung. Rokoknya Pak Herman, ya, yang dihisap, misalkan ngambil punya Pak Freddy nggak izin, ditanya nanti dari mana kamu dapat rokok kretek ini, gitu misalnya. Ya, yang Pak Freddy ditanya dari mana uangnya kamu beli rokok ini, ternyata ngambil punya istrinya, wah repot itu. Ya. Itu akan ditanya semuanya. Makan ini, ya,
makan itu, semuanya akan ditanya. Makanya kalau banyak makannya nanti tambah banyak nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la sihhata ma'a kasratin naum. Tidak ada kesehatan disertai dengan banyaknya tidur. Wala sihhata ma'a kasratil akli, dan tidak ada kesehatan yang disertai dengan banyak makan. Wala shifaa biharamin, dan tidak ada obat dengan barang yang haram. Orang yang banyak tidur ya enggak sehat. Orang yang banyak makan juga enggak sehat, dan enggak ada obat dengan barang yang haram. Selama masih ada obat yang halal, maka wajib pakai yang halal. Dan masih banyak insya Allah yang halal. Makanya jangan langsung sedikit-sedikit ini darurat, enggak ada, kecuali memang ada keterangan dokter ini obatnya harus ini. Enggak ada obat selain ini. Jangan menurut pendapat kita, harus menurut pendapatnya dokter. Kalau memang dokter sudah mengatakan seperti itu dan enggak ada obat yang halal yang bisa menyembuhkan, baru. Ya ibarat kita misalkan hidup di tengah hutan, enggak ada makanan, yang ada cuma babi. Kita milih makan babi atau milih mati? Babi. Sekalian ngincipi katanya Pak Freddy. Pengen tahu. Ya makan, jangan bunuh diri. Tapi kalau sudah lolos dari hutan itu misalnya keluar, jangan dilanjutkan ya. Babi si ono sak piring, eman iki. Jangan. Ya, itu hanya untuk dalam keadaan darurat. Boleh kalau dalam keadaan darurat. Karena apa? Rumusnya ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Yang awalnya haram jadi halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-subhatu, tidur pada pagi hari, tamna'ur rizqa, itu bisa mencegah rizki, ya. Yang biasanya tidur habis sholat subuh tidur, ya, jangan dibiasakan, harus cari kesibukan, muter-muter olahraga. Kenapa? Karena kalau tidur setelah subuh itu bisa mencegah datangnya rizki. Apalagi kalau subuhnya nggak sholat, ya, wes nggak sholat subuh, nggak bangun, ya, gara-gara nonton Piala Dunia kemarin sampai jam 3, ya, adu penalti nggak selesai, repot tambah susah. Ketika rizkinya wes macet, wes susah, utang nggak lunas, ngangkat tangan, apa salahku ya Allah, ya wakeh, itu sing repot, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Untuk kajiannya sudah selesai. Terus tadi ada yang WA saya. Ada yang WA nanya. Pertanyaannya adalah mana tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustadz, katanya kalau di mulut kita masih ada bau kopi, dosa kita itu diampuni. Apakah benar Ustadz? Para pencinta kopi, ya, apakah benar kalau misalkan di mulut kita ini bau kopi, dosa kita diampuni? Memang ada sebuah kisah, dan ini diceritakan suatu hari As-Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qadimi itu pernah berjumpa dengan Rasulullah bertatap muka langsung. Kemudian Sayyid ini berkata, ya Rasulullah, saya pengen hadis secara langsung tanpa melalui perantara. Maka saat bertemu langsung dengan Rasulullah, Rasulullah ini berkata, aku akan memberikan 3 hadis kepadamu. Dan salah satu hadis dari 3 itu, selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu malaikat akan beristighfar, memohonkan ampun kepada orang itu. Jadi perbanyak minum kopi, ngawurai. Sing minum kopi di sini ada catatannya, ya. Minum kopi cuma gara-gara nongkrong di warkop, lihat Piala Dunia nggak sholat subuh, itu diampuni oleh malaikat? Ya nggak mungkin. Yang diampuni ini karena dulu kopi itu minumannya orang-orang sufi, ya, orang yang bersih hatinya. Dan orang-orang sufi minum kopi itu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah, zikir, supaya nggak ngantuk, Pak Herman. Jadi minum kopi. Para penuntut ilmu juga ketika belajar supaya nggak ngantuk, minum kopi. Makanya akhirnya muncul
perkataan ya dari sang sayyid tadi seperti itu, disampaikan langsung ketika bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan orang yang minum kopi, nongkrong main kartu, minum kopi, diampuni dosa-dosanya. Masuk akal enggak? Ya enggak. Tapi mereka yang memang niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menuntut ilmu, misalkan lagi duduk di sini biar gak ngantuk disiapkan kopi, itu yang diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Itu Haba Mubarak masih mencatat apa yang ditanyakan. Monggo sambil menunggu Haba Mubarak mungkin yang lainnya mau bertanya. Mas Rizky kananya. Oke, sampai nanti ditanya, opo sampean ambek ibu mertua, ambek anak sampean, bojo sampean tiap Selasa itu kok hadir di sini ya? Jawabannya bisa nyusul nanti. Monggo. Monggo silakan Pak Edi Banyu. Ya. Ya sementara apa Mubarak? Monggo Mubarak. Oh itu dulu. Sebutkan nama, alamat sama nama tetangga, nggih. Monggo Pak Kirom, silakan Pak Kirom. Agak keras sedikit nggih. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaannya Abah Kirom. Orang sebelum meninggal itu biasanya ditandai dengan apa? Betul Abah Kirom ya? Jadi setiap peristiwa mesti ada tanda-tandanya. Nah ini ditanyakan oleh Abah Kirom, Ustaz, tanda-tandanya orang sebelum meninggal itu apa Ustaz ya? Okay. Ya tanda-tandanya ya, nyawanya akan dicabut satu ya, terus mengkap-mengkap ya, terus ngosek bagi yang memang ditampakkan tentang dosanya ya, ya kadang jerit ya. Oke, monggo Ustaz. Oke. Tanda-tandanya seperti itu nggih. Monggo. Oke, tanda-tandanya orang meninggal ya, kalau misalkan dilihat di Google, di YouTube, wakeh. Tapi itu ya kayak sok tahu, kayak pernah pengalaman meninggal saja ya. Padahal orang meninggal itu gak ngelihat dia sehat atau tidak. Ya, duduk-duduk tiba-tiba mati. Kadang-kadang gak tampak tanda-tandanya. Ya, sehat, baru tadi pagi ngobrol, bercanda, tiba-tiba mati. Ya iya. Ya, gak harus melihat tua, muda, kaya, miskin, raja atau rakyat biasa. Makanya kan ada lagu kan ya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Pak Herman Mati agak belakangan. Ya, jadi ya kadang-kadang ya memang kalau wali ya, ulama-ulama itu ada isyarat-isyarat tertentu, dan itu biasanya diketahui kalau sudah meninggal. Oh pantesan ya. Tapi kalau masih seperti ini, woi Pak Munas ini kayaknya 3 hari lagi, gak bisa kayak gitu. Gak bisa. Tapi kalau sudah mati sok-sok tahu, oh pantesan kemarin itu ngomong kayak gini. Ya seakan-akan itu tanda-tandanya. Ya, jadi tetap kalau tentang masalah mati itu wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Masalah tanda-tanda itu cuma perkiraan-perkiraan dan belum tentu benar. Kadang-kadang tanda-tanda itu nggak ada semuanya, tiba-tiba mati. Ya, wis gitu. Apa? Iya, itu kan mitos ya. Burung gagak ya, bunyi burung gagak, oh kayaknya ada yang mati. Cicak jatuh, oh aduh ini kayaknya ada yang sial. Kaca pecah, aduh jangan-jangan ada keluarga. Ya ojo percaya gitu. Berdiri makan saat hujan ya, nyapu saat malam, oh jangan ya, jangan percaya kayak gitu-gitu. Itu cuma cerita-cerita dari orang tua. Tapi ketika orang tua ngasih tahu, jangan sok-sok itu cuma mitos bu, jangan ya. Meskipun saya jangan nyapu malam-malam, ya wis tak letakkan ya, sebagai bentuk apa, menghormati. Jangan aduh bunyi baca sholawat, tak baca, baca sholawat bagus ya gitu.
Oke, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Ya, Pak Munas. Bisa dikembalikan. Kalau hatinya sudah keras. Contohnya siapa contohnya? Kalau hatinya sudah keras, apakah bisa kembali lunak gitu ya? Umar bin Khattab dulu hatinya keras. Ya, bahkan yang paling memusuhi Nabi siapa dulu? Umar bin Khattab. Tapi menjadi orang yang paling lembut atas kehendak Allah. Bahkan menjadi orang yang paling membela Rasulullah. Apakah bisa? Bisa. Ya caranya cari strateginya. Kalau ada orang keras, jangan ikut dikerasi. Tambah keras itu. Ya. Tapi apa? Harus dilembuti. Ya Pak Herman ya. Ada yang hatinya keras, ya wes. Biarkan aja dia hatinya keras. Kita harus lembut, sama kayak suami istri. Suaminya marah, istrinya ikut marah, ribut. Harus ada yang ngalah. Suaminya marah, ya wes istrinya yang diem. Marahnya nanti kalau suaminya selesai gantian. Ya, wes capek ya, mulutnya wes doer, gantian balas dendam. Pakai mic kalau perlu. Ada pertanyaan yang lain? Bisa Pak Munas ya. Wes strateginya cari sendiri ya. Anak yang hatinya keras, doa itu loh bisa membuat hatinya lembut. Doa terus, doa terus. Bahkan Ibnu Hajar, kenapa namanya Ibnu Hajar? Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Karena dulu kisahnya apa? Ibnu Hajar ini mondok bertahun-tahun, gak pintar-pintar, gak alim-alim. Akhirnya memutuskan keluar dari pondoknya, pergi karena sudah putus asa. Tiba-tiba istirahat di suatu tempat, duduk, ternyata ngelihat sebuah batu ditetesi air. Terus, loh kok bisa batu ini sampai tembus ke dalam? Yo, pasti ini netisnya lama ini. Nah, makanya akhirnya dijuluki, akhirnya balik lagi. Berarti saya belajar biar nancep di otak saya, meskipun otak saya sudah buntu, saya harus sabar. Makanya jadinya akhirnya juluki Ibnu Hajar, anaknya batu. Ya karena belajar dari batu itu. Ya, misalkan Pak Herman ngerokok, belajar dari rokok, kok bisa ya kalau disedot ini habis. Berarti kalau saya, ya, gitu ya, akhirnya dikasih nama. Anaknya rokok. Guys, ada pertanyaan yang lain? Ustaz, nyambung yang disampaikan Pak Munas. Hati itu kan memang ada kalanya keras. Katanya hati itu punya makanan. Makanannya adalah zikir supaya bisa tawadu. Apakah itu salah satu andalan atau ada yang lainnya gitu? Salah satu andalan, salah satu obat hati ya. Yaitu kalau dalam Al-Quran kan sudah disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Apakah ada yang lain? Ada. Ya obat hati itu. Obat hati ada berapa? 5 perkara. Apa saja? Baca Quran dengan maknanya, tambah lembut ya, baca masalah siksa, nangis Pak Herman kalau benar-benar meresapi. Apalagi zikir bareng ya, zikir. Terus apa lagi? Sholat malam, ngumpul dengan orang-orang soleh ya. Akhirnya mikir gitu, kok bisa ini istiqomah ya Pak Munas ya. Padahal dulu mantan sopir bis misalkan gitu ya. Gitu, jadi bisa lembut hatinya. Kok iso sabar kayak gini ya. Oh, bisa-bisa terharu.